Sahabat Educare di mana saja berada, kita jumpa lagi dalam Rastamade Berbagi Literasi. Kali ini kita berbagi literasi mengenai gerakan sekolah menyenangkan. Nah, ini menjadi sebuah gerakan akar rumput yang menginspirasi buat kita semua bagaimana kita dapat mengembangkan pembelajaran menyenangkan di sekolah kita. Oke, semangat pagi luar biasa, tetap semangat. Mari kita simak secara bersama-sama bagaimana gerakan sekolah menyenangkan itu. Oke, kita akan mulai ya. Gerakan sekolah menyenangkan. Nah, jadi gerakan sekolah menyenangkan kita jumpa bersama foundernya, yaitu Bapak Muhammad Nur Rizal ya. Jadi beliau adalah founder dari gerakan sekolah menyenangkan. Beliau adalah dosen di Universitas Gadjah Mada dan ini istri beliau adalah Bu Novi sebagai co-foundernya. Jadi saya mengenal beliau tanggal 7 Oktober 2021 pada saat pelatihan gerakan sekolah menyenangkan untuk kepala sekolah di Yogyakarta, dan kami mendapatkan pemahaman dari beliau bahwa bukan seberapa lama saya menjadi seorang guru, tetapi apa yang saya lakukan selama menjadi guru, gitu ya. Nih, kalau melihat foto ini Ibu Bapak, jadi para sahabat Educare mana saja berada, jadi foto ini usia saya pada saat usia 27 tahun, saat pertama kali saya menjadi seorang guru SMA ya. Jadi pada saat ini usia saya terpaut dengan siswanya beberapa tahun saja. Jadi saya mengajar SMA, rata-rata siswa saya berusia 15 tahun gitu. Nah, sehingga pada saat saya menjadi guru tentu tidak terlalu jauh terpaut usia saya dengan siswa, sehingga apapun yang menjadi habit mereka tentu juga masih dekat dengan saya. Tapi saat ini usia saya sudah 52 tahun ya Ibu Bapak ya. Jadi di mana semakin lama saya merasakan bahwa keterpautan dengan siswa itu semakin panjang, jadi gapnya. Nah, sementara siswa yang saya ajar usianya masih tetap rata-rata 15 tahun. Walaupun siswa yang saya ajar dengan usia yang rata-rata masih 15 tahun, tetapi kan paradigma mereka dari tahun ke tahun berbeda. Jadi pada tahun 98, jadi pada saat usia saya 27 ini, anak-anak belum pada mengenal HP, belum pada mengenal dunia maya seperti akses sekarang ini. Tapi pada saat ini, pada saat usia saya sudah 52 tahun dan gap dengan siswa cukup panjang, sementara usia siswa masih 15 tahun, tapi mindset mereka sudah banyak sekali dijejali dengan digitalisasi, dengan berbagai macam perkembangan yang sangat-sangat besar. Nah, itu berarti bahwa mindset mereka sudah jauh berubah, sementara saya masih memiliki paradigma lama. Nah, dalam kondisi seperti ini siapa yang akan berubah? Karena untuk pendidikan masa depan, kata beberapa filsuf mengatakan bahwa education is character, pembuatan karakter anak-anak, pembentukan karakter anak-anak yang 80%-nya itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan mereka. Dan sebagai seorang guru, saya harus berubah. Jadi yang berubah itu adalah gurunya harus menyesuaikan dengan mereka. Maka dalam GSM diajarkan bagaimana kami harus berubah, kemudian berbagi dan berkolaborasi. Jadi jelas apa yang dicita-citakan oleh gerakan sekolah menyenangkan bukan seberapa lama saya menjadi guru, tetapi apa yang saya lakukan selama menjadi guru, dan apakah selama saya menjadi guru itu tidak tanda kutip mengkebiri kodrati anak-anak untuk bertumbuh, rasa ingin tahunya, kemudian juga imajinasi mereka, kolaborasi mereka. Nah, ini yang akan kita share dan berbagi bersama-sama di gerakan sekolah menyenangkan. Oke. Apa sih yang menjadi visi dan misi dari gerakan sekolah menyenangkan? Nah, ini saya dapatkan di webnya gerakan sekolah menyenangkan, bahwa ternyata visi misi dari gerakan sekolah menyenangkan itu adalah
menjadikan sekolah-sekolah di Indonesia memiliki lingkungan belajar yang positif, menyenangkan, aman, dan membangkitkan semangat belajar siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan karakter baik anak-anak Indonesia. Wow, luar biasa. Ya, jadi sebuah misi mulia. Jadi misi mulia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan karakter baik anak-anak Indonesia dengan mempondasikan pada konsep menyenangkan. Nah, lingkungan belajar yang positif yang dimaksudkan apa sih? Apa memang selama ini belum positif? Ya. Jadi ibaratnya apa? Jadi kita sebenarnya kan beraneka ragam budaya, beraneka ragam anak-anak kita. Kemudian sementara upaya pemerintah udah cukup banyak gitu. Tapi dari hasil riset beberapa ahli, ternyata kualitas pendidikan kita masih stagnan. Ya, stagnan. Artinya apa? Sudah banyak usaha, sudah banyak upaya. Cumannya ini ya kadang-kadang ya. Mungkin saja belum tepat gitu ya, cara kayak mendiagnosa mungkin saja belum tepat. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu upaya-upaya baru. Nah, ternyata dalam sekian tahun pengalaman menjadi guru dan juga sekian tahun saya menjadi siswa, kita berharap siswa kita menjadi anak yang berkarakter, menjadi anak yang sesuai dengan masa depan, yang istilahnya apa, harapan kita supaya mereka bisa bertumbuh sesuai dengan masa depan. Tapi paradigma pendidikan kita masih sama, yaitu kelas-kelas kita di sekolah dari tahun dulu sampai sekarang ya, itu belum terjadi transformasi yang signifikan. Utamanya adalah lingkungan belajar siswanya, yang mana sebenarnya sudah dideklarasikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan hendaknya adalah memberikan keteladanan, memberikan contoh, kemudian dengan sistem amongnya seperti menggarap lahan pertanian, bahkan beliau mau mengibaratkan seperti menanam benih, bahwa benih yang ditanam itu tentu beraneka ragam dan harus sesuai dengan lingkungan di mana mereka bertumbuh. Nah, anak-anak itu diibaratkan seperti itu, sehingga keanekaragaman atau keberagaman anak-anak menjadi sebuah pondasi atau diversitinya pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru. Jadi guru harus menyesuaikan lingkungan belajarnya supaya anak-anak bisa belajar dengan menyenangkan, anak-anak menemukan passionnya dan juga dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya. Nah, itu secara prinsip dari visi misi dari gerakan sekolah menyenangkan. Ada banyak yang mendefinisikan apa sih itu gerakan sekolah menyenangkan. Dari pengalaman saya bertutur tentang gerakan sekolah menyenangkan, ada yang mengatakan bahwa gerakan sekolah menyenangkan adalah suatu gerakan di mana supaya di sekolah itu menyenangkan. Nah, itu supaya di sekolah menyenangkan. Ada juga yang mengatakan adalah pembangunan ekosistem sekolah supaya sekolah itu menjadi aman, menjadi nyaman, sehingga siswa senang di sekolah. Ada juga yang mendefinisikan bahwa gerakan sekolah menyenangkan adalah gerakan akar rumput. Nah, ya, jadi gerakan bawah yang memberikan nuansa baru di dalam pembelajaran sehingga guru, warga sekolah itu menjadi senang di sekolah. Nah, terlepas dari banyaknya definisi, yang jelas adalah bahwa yang disampaikan oleh foundernya dalam web gerakan sekolah menyenangkan seperti ini. Ya, itu ya. Jadi gerakan sekolah menyenangkan adalah gerakan akar rumput. Nah, gerakan akar rumput yang dimaksudkan itu adalah gerakan dari pelaku langsung pendidikan untuk membangun kesadaran. Nah, pelakunya itu siapa? Ya, guru-guru untuk membangun kesadaran kepala sekolah, membangun kesadaran pemangku kepentingan atau kebijakan pendidikan untuk menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi anak-anak menuju pendidikan Indonesia yang memanusiakan dan memerdekakan. Ya, di sini kata kuncinya. Ya, jadi memanusiakan dan memerdekakan. Ya, memanusiakan. Memang selama ini nggak memanusiakan ya. Selama ini kan kita memang sudah memanusiakan dan memerdekakan. Mungkin belum cukup gitu ya, belum cukup. Kenapa? Karena ternyata yang
beberapa pengalaman saya bertanya dengan beberapa guru, Bapak mengajar apa? Ibu mengajar apa? Adik mengajar apa? Banyak dari mereka menjawab, saya mengajar matematika, saya mengajar kimia, saya mengajar kewirausahaan. Enggak, sementara Bapak kan bukan mengajar matematika, tapi mengajar manusia. jadi kita mengajar manusia, karena mengajar manusia ya hakikat dari manusia itu harus dipahami betul. Dalam konseptual inilah Gerakan Sekolah Menyenangkan menyampaikan bahwa ada 4 kodrat dari hakikat manusia yang perlu ditumbuh kembangkan. Jadi mereka diberikan hak untuk membangun diversitinya, keberagaman dan keberbedaan, bahwa setiap anak kita itu adalah spesifik. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan ruang bagi anak-anak kita untuk bertumbuh rasa ingin tahunya, kemudian memberikan peluang dan ruang juga untuk bertumbuh mengembangkan imajinasinya, serta mereka diajarkan bagaimana berkolaborasi satu dengan yang lain, karena memang itu adalah hak asasi dari mereka, ya. Oke, selanjutnya adalah apa saja yang menjadi ranah dalam kegiatan Gerakan Sekolah Menyenangkan. Yang ranahnya di Gerakan Sekolah Menyenangkan itu adalah beberapa kegiatan pelatihan, kemudian juga pengembangan, pendampingan, serta perubahan yang diharapkan. Karena memang di Gerakan Sekolah Menyenangkan itu brandnya itu adalah berubah, berbagi, kolaborasi. Itu ya jadi brandnya. Oke. Beberapa program kerjanya kita mulai sekarang ini. Ada Engkaji Pendidikan, yaitu memberikan intervensi bagi sekolah-sekolah yang berinisiatif melakukan transformasi untuk mengubah mindset para guru penggerak dan menguatkan prinsip-prinsip Gerakan Sekolah Menyenangkan kepada para penggerak Gerakan Sekolah Menyenangkan. Karena ini gerakan akar rumput, guru-guru yang bergerak secara mandiri maupun secara komunitas, kepala sekolah yang bergerak secara mandiri maupun komunitas. Nah, itu diberikan intervensi supaya mereka melakukan transformasi untuk mengubah mindset. Jadi memberikan imbas kepada yang lainnya. Nah, mereka menyebutnya adalah penyimpang positif. Jadi di Gerakan Sekolah Menyenangkan, para guru, para kepala sekolah ini disebut sebagai para guru dan kepala sekolah penyimpang positif, yang maknanya adalah mereka tidak melakukan pembelajaran di kelas-kelas tidak seperti biasanya. Jadi mereka membuat sebuah paradigma baru, seolah-olah menyimpang ya, tapi mengarah ke hal yang lebih positif supaya memberikan arahan kepada anak-anak kita menjadi lebih baik dan lebih baik di kemudian hari, sehingga tidak membunuh kodrati mereka. Yaitu mereka diberikan ruang untuk bertumbuh secara diversity, mereka rasa ingin tahunya, kreativitasnya, dan seterusnya yang menjadi hak bagi setiap orang untuk berkembang. Nah, kemudian ada kelas berbagi, yaitu suatu bentuk komunitas yang mewadahi para guru untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman terkait praktek dan penerapan pembelajaran dengan menggunakan framework atau nilai-nilai GSM baik secara luring maupun daring. Ini di kelas berbagi ini sudah banyak teman-teman melakukannya, termasuk hari ini di Rastamade Berbagi Literasi kita akan berbagi banyak berkaitan dengan Gerakan Sekolah Menyenangkan. Jadi mulai hari ini kita akan berbagi fundamental dulu apa Gerakan Sekolah Menyenangkan, kemudian kelas-kelasnya kayak gimana nanti ya. Nah, kita akan berbagi bersama-sama, karena memang itu menjadi frameworknya, yaitu berkolaborasi, berbagi, dan berubah, berbagi, dan kolaborasi. Itu yang menjadi framework dari Gerakan Sekolah Menyenangkan, sehingga dibangunlah kelas-kelas kolaborasi. Kemudian ada webinar parenting. Nah, ini penting juga menjadi program kerjanya di Gerakan Sekolah Menyenangkan, karena pendidikan, trinitas pendidikan, guru, orang tua, pemerintah, ya ini tidak bisa dipisahkan. Jadi orang tua akan memiliki peran yang sangat penting sekali di dalam mengedukasi anak-anaknya. Oleh karena itu, supaya langkah antara guru, orang tua, siswa, dan pemerintah itu sejalan, maka di Gerakan Sekolah Menyenangkan diadakan kegiatan-kegiatan webinar parenting, yaitu mengedukasi dan membekali para orang tua terkait perubahan paradigma pendidikan, sehingga orang tua akan juga menyenangkan bagi anak-anak mereka dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di rumah, apalagi dalam kontekstual pembelajaran yang bersifat
daring. Ini hampir 80% sekarang anak-anak ada di rumah, sehingga perlu pemahaman persepsi bersama berkaitan dengan paradigma baru di dalam pengembangan pendidikan ini. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang bersifat webinar, informasi teknologi yang dilaksanakan, karena bagaimanapun juga platform-platform digital oleh guru, oleh orang tua, yang teraplikasi dalam teknologi pembelajaran ini sudah sangat-sangat gencarnya, apalagi dipaksa dalam kondisi pandemi ya. Jadi dalam kondisi pandemi ini dipaksa untuk melakukan pembelajaran menggunakan berbagai aplikasi platform digital. Nah, oleh karena itu di Gerakan Sekolah Menyenangkan ini ditangani juga khusus oleh adik-adik kita yang memang expert di bidang IT. Kemudian ada sinau dari luar, yaitu menambah wawasan pengetahuan terkait sistem pendidikan, pola pembelajaran, dan pengetahuan lain dari luar negeri maupun luar organisasi GSM, dan membekali guru penggerak agar mempunyai jiwa pembelajar dan saling berkolaborasi. Nah, ini di Gerakan Sekolah Menyenangkan juga merupakan suatu gerakan yang open mind, jadi menerima wawasan, menerima saran, pengetahuan terkait dengan sistem pendidikan yang ada di luar sana, yang diadopsi dan diadaptasikan untuk saling berbagi, saling berubah, dan berkolaborasi bersama-sama. Ini supaya apa? Sistem pendidikan kita terus bergerak dan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pendampingan Gerakan Sekolah Menyenangkan. Jadi proses ini dilakukan untuk memantau dan mendampingi transformasi yang dibawa oleh guru ke kelas maupun sekolah, sekaligus pendampingan dalam pembentukan komunitas Gerakan Sekolah Menyenangkan per wilayah. Nah, ini telah terbangun beberapa komunitas-komunitas Ibu Bapak. Jadi sahabat Educare di mana saja berada. Jadi kalau Ibu Bapak, saudara-saudara sahabat Educare berkenan untuk bergabung dalam gerakan ini, mari kita tergabung dalam sebuah komunitas. Nah, akan didampingi juga oleh para mentor-mentor dari Gerakan Sekolah Menyenangkan untuk menyatukan langkah, untuk memberikan persepsi, mendampingi, bertransformasi, bertumbuh bersama-sama untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang menyenangkan di Indonesia, dan pada akhirnya akan membawa Indonesia Emas 2045. Oke, semangat ya Pak sahabat Educare. Oke, itu beberapa poin dari Gerakan Sekolah Menyenangkan. Nah, kemudian nanti bagaimana titik balik dari beberapa teman yang sudah melakukan kegiatan ini, dan juga gambaran-gambaran beberapa sekolah yang sudah melakukan Gerakan Sekolah Menyenangkan akan kita bahas pada pertemuan kita nanti. Oke, sampai jumpa. Salam Gerakan Sekolah Menyenangkan, berubah, berbagi, dan kolaborasi. Oke. Ya, oke. Itu dari saya Rastamadi, berbagi literasi berkaitan dengan Gerakan Sekolah Menyenangkan. Sampai jumpa. Tetap semangat, pagi luar biasa. Tetap semangat.